Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku lagi bersama Bapak Wali Kota Padang, Bapak Maelgi. Nah, alhamdulillah berkesempatan pada hari ini kita bertemu dengan Bapak Wali Kota kita. Pak, aku mau nanya nih Pak, boleh kan Pak? Boleh sekali. Agak tegang Pak. Santai saja. Santai ya Pak ya? Kita sama kita kan? Iya Pak. Kata bapaknya santai ya. Nah Pak, kan Bapak udah menjabat pertama jadi wakil wali kota, pernah juga, terus pernah juga dan sekarang menjabat jadi wali kota. Nah Pak, kan banyak tuh Pak pengalamannya Pak, pengalaman dari masa SMA, dan aku udah baca buku Bapak juga kan, udah sedikit baca sih. Pengalaman Bapak sangat menginspirasi kita semua. Nah Pak, pandangannya buat anak-anak muda sekarang Pak, bagaimana Pak? Maksudnya kayak kita kan anak-anak muda nih Pak, butuh inspirasi dari seorang Bapak Wali Kota gitu. Perjalanan yang telah Bapak lalui selama ini, contohnya kayak zaman SMA, di buku aku baca kalau Bapak itu juga pernah dulu sekolah jualan juga. Terus Bapak itu terbilang waktu zaman-zaman sekolah dari keluarga yang sederhana gitu. Pak, ada pertanyaan nih Pak buat Bapak. Saat mendengar Masjid Al-Azhar Air Tawar, kenangan apa yang terlintas di pikiran Bapak? Oh, Masjid Al-Azhar. Ya, Azhar itu adalah masjid yang saya sudah kunjungi sebelum saya menjadi mahasiswa. Oh iya. Ketika saya masih di SMA. Berarti Bapak mengunjunginya sebelum saya kuliah di Padang. Oh, kenapa? iya. Karena memang waktu saya di SMA itu kakak kita dari IKIP waktu itu, dan dari Andala, dari UI, dari ITB, dari IPB, Jogja, UGM, itu semuanya ngumpul dan pulang ke Sumatera Barat ketika libur panjang itu pulang. Nah, ada kegiatan-kegiatan. Nah, kebetulan ya waktu itu saya setelah ada kegiatan waktu di Bukit Tinggi, Iya. nah saya diajak ke Padang. Jadi saya sudah sebelum kuliah di Padang, udah jalan di Padang. Kemudian udah pergi berapa kampus dan kemudian juga masjid Al-Azhar. Nah, di sana Azhar itu ketika saya kuliah, kan di sana ada kegiatan responsi agama Islam. Nah, sampai kita membuat majalah dulu di sana. Kemudian kita juga aktivitas membina mahasiswa, pembina siswa, dan kemudian juga kita mengaktifkan kegiatan masjid Al-Azhar. Nah, ada yang tahu nggak Bapak ini lahir pada tanggal 25 Desember di Bukit Tinggi, betul Pak? Oh, betul sekali. Tahun 1966. Satu. Terus Bapak Meldi juga sangat menginspirasi, contohnya seperti waktu zaman kuliah, dia lebih mementingkan kuliah gitu. Jadi zaman dulu aku baca bukunya Bapak itu lebih mementingkan kuliah, kalau soal biaya nanti gitu. Padahal kehidupan waktu itu lagi susah ya Pak ya. Ya, susah. Orang tua saya seorang buruh ya wajar lah. Karena orang membayangkan selama ini kuliah itu perlu uang banyak, ya kan? Sehingga orang tua saya sendiri itu dan semangat untuk Memuliakan kuliah. ya. Kenapa? Karena memang ya gambaran tadi itu biayanya banyak, kita tak punya uang, sehingga waktu itu saya yakinkan orang tua, insya Allah Allah akan membantu kita. Begitulah. Gitu. Insya Allah ya Pak ya. Jadi kalau kita percaya, kalau kita yakin, kita mampu, kalau kita udah berusaha ya Pak, insya Allah, Ya, habis itu kita serahkan aja ke Maha Yang Kuasa ya Pak ya. Ya. Kita cuma pengen tahu kayak gini loh Pak, misalnya kayak Bapak hari-hari jalan, nah Bapak kan orang nomor 1 nih di kota Padang. Nah kalau misalnya keliling di daerah Padang, itu gimana sih Pak rasanya jadi orang nomor 1 gitu loh? Ya kalau keliling capek lah. Dan ya kita ketemu dengan masyarakat.
Memang kadang-kala saya jalan, kadang-kala pakai sepeda, dan kalau jalan jauh ya mungkin pakai kendaraan. Nanti di sana muter-muter gitu. Dan ya alhamdulillah kita bisa melakukan itu, dan kita senang sekali ketika ketemu dengan masyarakat. Kita mendengarkan apa masukan-masukannya, kritikan-kritikannya, dan kemudian juga ide-idenya. Masyarakat ini banyak punya ide-ide. Iya. Nah, kan kita punya ide-idenya, sehingga itu menjadi bahan bagi kita dalam rangka untuk masukan pembangunan Kota Padang. Tapi itu juga kita berikan penyuluhan lah, mungkin berapa pandangan-pandangan untuk mereka, dan sekaligus juga mengingatkan mereka dengan ukuran Kota Padang, dengan kebersihan Kota Padang, dan lain-lain. Saling menjaga ya Pak ya. Oke. Nah selanjutnya kan biasanya nih kalau saat Bapak kayak jalan atau misalnya jalan-jalan sama keluarga mungkin ke mall atau ke swalayan atau dimanapun itu kan bakal ada nih masyarakat yang ketemu Bapak excited, wah itu wali kota kita loh. Boleh nggak kita minta foto? Nah tanggapan Bapak dengan orang begitu, bahkan sekarang lagi kids zaman now bahkan minta waktu buat bumerang, padahal upload fotonya satu tapi cipretannya sampai berkali-kali. Nah buat Bapak sendiri gimana sih tanggapin masyarakat yang begitu? Ya memang itu yang terjadi sekarang ini. Ya dalam banyak kesempatan saya ketemu dengan banyak orang, karena sekarang ini masyarakat sudah punya handphone yang punya kamera, dan ya gitulah selfie. Kemudian saya diminta juga selfie untuk mereka, kemudian juga bumerang macam-macam. Ya, dan itulah memang kebiasaan yang ada sekarang ini, tren yang ada di kalangan anak muda sekarang ini. Ya alhamdulillah mereka masih mau foto dengan saya, syukurlah. Berarti Bapak tetap mau ngikutin ya? Haruslah. Ya, karena memang itulah bentuk barangkali komunikasi, dan kemudian juga pergaulan kita dengan teman-teman. Ternyata wali kota kita juga kekinian teman-teman. Jadi luar biasa. Hari ini kita nyaksiin karena apa? Di sela-sela kesibukan beliau main sepeda mau ketemu kita. Masih mahasiswa namun memutuskan untuk menikah. Waktu itu Pak nggak salah semester 6 ya. Kok bisa sih Pak? Kok nekat Pak? Kalau waktu itu belum kesannya belum mapan Pak. Ya, jadi karena memang saya kan waktu kuliah ya, waktu SMA juga seorang aktivis ya, dan kemudian supaya lebih mantap aktivitasnya, karena menurut hemat saya ketika seorang yang sudah berkeluarga itu lebih fokus, dan kemudian juga ada yang memberikan motivasi kepada kita. Memang terbukti, alhamdulillah. Memang terbukti ya. Saya motivasi saya. Apabila kita minta bantuan kepada orang yang kita support ya Pak ya. Anggap bisa mencarikan itu. Ya. Terus saya menikah tahun 1999. Pak, ini cara ngambil hati calon mertua ini lucu dulu katanya deh. Oh iya Pak, gimana tuh caranya Pak? Gimana tuh Pak? Iya kan, Cintain kita dong mau kita. mengambil anak mertua kan juga harus punya strategi ya. Iya. Namanya juga manusia biasa ya Pak ya. Biasa, kan biasa. Ya. Jadi tentu kita pelajari dulu karena calon mertua kita ini kan apa kesukaannya, Iya. dan kemudian apa. Nah kemudian kita dapat kesukaan beliau. Bahwasanya calon mertua saya ini adalah sangat respect kepada orang yang bisa ceramah. Iya. Ya. Nah maka itu pada bulan Ramadan, tahun 1989. Bulan Ramadan juga. Sekarang 3 bulan Ramadan ya? Iya. Berarti 3 Ramadan juga. Oh pas ya Pak. Ya, pas 3 Ramadan juga saya melamar. Oh iya. Dan kemudian setelah kita ketahui itu, kemudian saya ceramah di sana. Kebetulan ceramah saya teman saya, Iya. jadi saya gantikan.
Gantian ya, Pak. Kita ganti kan. Dan kemudian saya ceramah, kemudian mertua saya ada di sana, calon mertua waktu itu, dan kemudian calon istri saya juga ada di sana. Nah, ya alhamdulillah, saya baru tahu, memang kata istri saya, ketika saya ceramah, mertua saya memang tertarik dengan ceramah saya. Dan kemudian bahkan juga masyarakat di sana juga waktu itu juga memberikan apresiasi lah. Ya, sehingga ketika kita melamar, hambatan dari personal tidak ada, cuma hambatan dari manusiawi lah ya. Iya. Ini mahasiswa, masa ini anak saya mau melamarnya gitu kan, bagaimana nanti biaya hidup, dengan apa makan, Iya. begitu ya. Wajar lah itu bahasa orang tua mungkin seperti itu. Nah inilah yang kita coba yakinkan. Tapi secara personal waktu itu tertarik, dan kemudian yang dipahamkan, kemudian ya akhirnya menerima. Nah sehingga Dan nggak nyangka ya Pak, ya, ternyata ibu dapat suami wali kota. gerak lagi membangun. Pada waktu itu kan juga bangunan-bangunan banyak yang rusak, banyak yang hancur, dan kemudian juga pengusaha-pengusaha pada lari keluar Lari, Padang. iya, Pak. Kemudian daerah pinggiran pantai Padang ini Sepi. itu sepi, rumah-rumah harganya murah turun, sehingga orang mencari rumah ke daerah pondok itu sana. Ya. Nah tentu ini untuk kota tentu ini sesuatu hal yang perlu kita sikapi. Nah Berarti memang kerja keras.